Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 KWN kelas B. Halo semuanya, pada hari ini kami akan mengangkat kasus benturan kepentingan dalam pengadaan. Kasus ini terjadi di Sulawesi Selatan saat proyek jalan ini sedang dilelang. Dalam persidangan ini, muncullah istilah kata titipan bapak sebagai bentuk intervensi. Ini menunjukkan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa disalahgunakan. Benturan kepentingan seperti inilah yang melemahkan integritas dan menghambat pembangunan. Lalu bagaimana pandangan dari para mahasiswa, dosen, serta tokoh masyarakat? Jadi mari kita simak bersama pendapat mereka dalam video ini. Pertanyaan yang cukup langsung ya. Oke, mencegah, perbuatan tinggi mencegah. Yang pasti kalau untuk mencegah kan pasti membuat suatu apa itu namanya intinya membuat peraturan. Dari peraturan tersebut ya nanti akan ada konsekuensi atau ada reward seperti itu. Lalu dari pencegahan dari pembuatan peraturan tersebut kan seharusnya harus dilakukan secara berjenjang, nggak mungkin langsung aja. Mungkin langsung aja bisa, tapi pasti akan berantakan pasti akan pelan-pelan dulu. Mungkin pelan-pelan dulu itu mungkin dari kedisiplinan dulu, kedisiplinan bagaimana perguruan tinggi itu memanusiakan mahasiswa dan dosen ataupun tenaga pendidik, lalu bisa lanjut nanti ke peraturan yang paling atas, yaitu tentang bagaimana mencegah korupsi. Oke, pendidikan anti korupsi. Saya dulu juga saat mahasiswa juga pernah dapat materi tersebut ya, walaupun hanya sebagai kuliah umum ya. Menurut saya pendidikan anti korupsi itu penting karena korupsi itu kan hanya mengira bahwa kita itu hanya mengambil uang. Tapi kan sebenarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan korupsi itu kan banyak jenisnya. Dari penyelewengan penggunaan dana, dari memang mengambil uang dengan bukan yang semestinya. Nah, di sini tuh harapannya saya pendidikan anti korupsi itu lebih ke arah bagaimana itu jiwa korupsinya itu tuh tetap dikembangkan, gimana sih ya, lebih ditata rapi gitu. Jadi kan takutnya tuh kalau cuma pendidikan anti korupsi cuma 2 jam itu selesai ya udah, tapi tidak ada aksinya. Lalu seharusnya sih ya memang bermain dengan studi kasus apakah ini dilakukan korupsi atau tidak, karena kan kita tahunya korupsi itu ngambil uang aja, tapi kan nggak gitu aja, nggak sesimpel itu masalahnya. Jadi ya seharusnya kalaupun ada pendidikan anti korupsi di kampus, ya itu memang harus ada studi kasus yang gitu. Kalau seperti itu sebenarnya bukan orang saya, karena saya kan di program studi matematika jadi jarang ke proyek ya. Tapi lebih ke ini sih, kalau saya sih melihat potensi adanya korupsi atau penyalahgunaan anggaran itu banyak, terutama di bagian pengabdian masyarakat dan penelitian. Nah, lebih tepatnya itu kan kita kan misalkan sebagai dosen dapat dana penelitian sama pengabdian masyarakat kan, kebanyakan tuh dana pengabdian masyarakatnya tuh kita kan sudah dari LPPM, lembaga penelitian dan pengabdian, tapi itu tidak sesuai dengan yang LPPM minta. Takutnya itu jadinya tuh karena APPM itu mintanya banyak, mungkin dari situ kan pasti keselip 1-2 hal. Nah, orang-orang tuh banyak menggunakan celah seperti itu dalam melakukan tindakannya. Bisa bilang saya korupsi. Saya sih dari jadwal mahasiswa ini dari mahasiswa ya makanya bisa bikin organisasi lah, organisasi untuk melaporkan segala ke apa nih penyimpangan terhadap pengadaan. Nah, kemudian ada juga sama sosialisasi tentang bagaimana sih mengelola pengadaan yang legal dan tidak ada penyimpangan saat melakukan pengadaannya. Nah, kemudian kan sekarang ini mahasiswa ini paling kuat nih di media sosial. Nah, di media sosial itu pasti mereka itu paling mudah lah gitu untuk mengajak orang-orang untuk melawan terhadap penyimpangan pengadaan itu. Kalau benturan kepentingan dalam pemerintahan, menurut saya itu kegagalan. Soalnya kalau dari
pihaknya sendiri yang sebagai kepalanya memberikan tanggung jawab ke kayak seperti orang sekitar, seperti keluarganya itu, menurut saya tidak, nanti bakalan tidak bertanggung jawab, soalnya dia sendiri menganggap enteng karena yang memberikan itu keluarganya sendiri, jadi kurang bertanggung jawab lah. Jadi menurut saya itu termasuk kegagalan. Solusi apa saja yang Anda bisa berikan terhadap kasus-kasus seperti itu di pemerintahan? Ya kalau dari pemerintahnya sendiri harus memperkuat sistem pelaporannya, terus memberikan sanksi bagi pelaku. Ya dampaknya sendiri kalau misalnya yang diberi tanggung jawab itu dari lingkup orangnya itu pribadi atau ya kenalannya, jadinya mahasiswa seperti kurang kepercayaan lah, soalnya kan orang terdekat mungkin ada kasus seperti penggelapan dana atau semacamnya. Kalau menurut saya ya, hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah atau kepala daerah memberikan job atau memberikan pekerjaan kepada kontraktor ataupun yang lain, itu seharusnya dilakukan secara terbuka. Karena mekanismenya itu sudah ada sebenarnya dalam peraturan pemerintah daerah atau apapun itu yang itu adalah turunan dari peraturan menteri dalam negeri dan yang lain, itu seharusnya sudah ada. Jadi bagaimana seorang kepala daerah itu menjalankan sebuah proyek atau mentenderkan sebuah proyek itu seharusnya dilakukan secara terbuka. Tidak bisa main tunjuk saja. Memang ada beberapa hal yang bisa langsung ditunjuk, tapi itu sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya urgent. Misalnya karena ada bencana alam atau yang lain-lain yang itu membutuhkan suatu keputusan yang sangat cepat. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya tender biasa, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung sarana prasarana dan masyarakat, itu seharusnya sesuatu yang bisa dilakukan secara bertahap gitu. Jadi ada suatu proses pembuatan RAB, rencana anggaran dan sebagainya, dan itu kemudian nanti di-share secara umum ke masyarakat siapa yang berani dan mau untuk menjalankan tender itu, dan itu dilakukan secara terbuka. Dan itu ada aturannya seharusnya pemerintah. Jadi tidak bisa main tunjuk, apalagi tunjuk yang ditunjuk adalah orang-orang terdekat atau main bagi-bagi proyek karena dulu pernah didukung dan seterusnya, itu tidak boleh seharusnya. Itu sih menurut saya. Memang sebenarnya banyak peluang-peluang yang harus dilakukan, terutama pengawasan, karena kalau nggak ada pihak ketiga untuk memberikan pengawasan itu bisa terjadi penyelewengan. Sedangkan Nabi aja mengingatkan kepada kita bahwa memang perlu jujur. Nah, karena kejujuran itu mengantar kepada kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, nah tadi itu kalau mengantar kepada kebaikan itu mengantar ke surga, itu Nabi mengajarkan seperti itu. Sebaliknya, kalau kita melakukan kebohongan itu akan mengantar kepada keburukan. Nah, sedangkan keburukan itu akan mengantar ke neraka. Nah, ini sekarang berat untuk kita dapatkan seperti itu. Itu kalau dalam agama seperti itu, sehingga kalau orang sudah tertanam kejujuran, pasti nanti dia takut dan akan mendapatkan akan bekerja bersungguh-sungguh, sehingga hasilnya membawa kepada kebaikan. Masyarakat sekarang ini semua sekarang itu kritis ya maksudnya. Nah, apalagi tentang media sosial tuh udah nggak perlu diajarin, udah berkembang banget cepet gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin tetap ada dibuatkan link komentar yang masyarakat luas bisa masuk ke sana untuk membantu memantau perkembangan proses proyek itu. Jadi kalau ada yang menurut masyarakat itu yang nyeleneh atau apa, masyarakat bisa langsung menginformasikan ke link tersebut, bisa langsung kirim videonya atau foto kan. Jadi itu adalah bukti kalau di sekitar ini masyarakat ikut memperhatikan proyek yang sedang berjalan. Dan tujuannya pasti positif lah, supaya hasilnya nanti juga memuaskan masyarakat. Jadi dana yang digelontorkan itu sesuai dengan hasilnya nanti yang dirasakan oleh masyarakat dan rakyat. Jadi
Kesimpulan dari wawancara kali ini adalah, dari pandangan narasumber, baik dosen, mahasiswa, maupun masyarakat, terungkap bahwa praktik seperti inilah mencerminkan lemahnya integritas, transparansi, dan pengawasan dalam sistem pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa kasus semacam ini menunjukkan kepentingan pendidikan hukum yang tegas terhadap praktik benturan kepentingan dalam pengadaan, seperti pemberian sanksi pemecatan dari jabatan, hingga proses hukum apabila terbukti melanggar peraturan. Langkah seperti ini harus dilakukan secara konsisten untuk menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi tidak dapat ditoleransi. Di samping itu, penguatan sistem penjagaan melalui penerapan transparansi, perbaikan tata kelola, proses lelang, dan pendidikan etika sangat diperlukan. Upaya kolektif dari aparat, penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menutup celah benturan kepentingan dan mencegah kasus serupa seperti ini terjadi di masa depan. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.